Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk rekan-rekan semua. Pada seleksi CPNS dan P3K, ujian SKD merupakan ujian yang paling banyak menggugurkan peserta, baik itu di instansi pusat maupun daerah. Lebih dari sepertiga peserta seleksi CPNS tidak lulus passing grade pada ujian SKD ini. Kebanyakan dari mereka yakni tidak memiliki persiapan yang matang. Di video ini akan membahas apa saja kesalahan-kesalahan peserta tes CPNS. Semoga dari sini rekan-rekan bisa belajar dan tidak melakukan kesalahan yang sama agar lolos tes CPNS tahun 2023. Lantas, apa penyebab tidak lulus seleksi SKD CPNS? Pertama, terlalu fokus ke satu bagian soal. Untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya tes CPNS, peserta harus mendapatkan nilai sesuai passing grade, mulai dari tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik kepribadian, dan tes intelijensi umum. Harus memenuhi batas passing grade dan memenuhi perankingan dari 3 kali kuota CPNS. Seperti yang telah kita ketahui bersama, soal SKD itu terdiri atas 3 bagian soal, yaitu TWK, TIU, TKP, yang tiap-tiap bagiannya memiliki ambang batas nilainya masing-masing. Jika kamu terlalu fokus ke salah satu bagian soal, kamu akan berpotensi mendapatkan nilai yang tinggi di satu bagian soal, namun mendapatkan nilai yang rendah di bagian soal lainnya. Jika hal ini terjadi, tentu peserta akan gugur di tes SKD dan tidak bisa melanjut ke tahap selanjutnya. 2. Tidak memiliki strategi matang. Penting untuk diketahui, ujian SKD terdiri dari 110 butir soal, sementara waktu yang tersedia untuk mengerjakan hanya 100 menit. Jadi, diharapkan peserta untuk tidak terburu-buru, namun tetap memperhatikan waktu. 3. Terjebak di soal yang sukar atau sulit. Kesalahan yang banyak dilakukan peserta CPNS yaitu terlalu fokus dengan satu pertanyaan, sehingga waktu yang digunakan terlalu lama. Karena keasikan mengerjakan soal yang sulit, tidak jarang peserta justru kehabisan waktu. Dampaknya, soal sulit tersebut mungkin berhasil, namun soal-soal lain mungkin tidak bisa dikerjakan karena waktunya sudah keburu habis. Yang hasilnya aplikasi tiba-tiba menutup secara otomatis dikarenakan waktu pengerjaan SKD telah habis. Jadi, pastikan para peserta selalu bijak dalam menggunakan waktu dengan baik. Artinya, waktu untuk mengerjakan satu soal tidak sampai 1 menit. Tentunya memiliki strategi yang matang untuk bisa berhasil menjawab semua soal sebelum waktunya habis. Seperti, bagian soal mana dulu yang dikerjakan. Untuk bisa menjawab soal-soal SKD materinya yang luar biasa banyak, sehingga dibutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Perlu diingat soal-soal tersebut memiliki nilai yang sama, kecuali soal TKP. Dan jika kalian menjawab soal yang sulit, nilai kalian tidaklah akan lebih besar dari yang menjawab soal yang mudah. Perlu diingat, kita perlu mengumpulkan poin yang banyak untuk lulus passing grade. 4. Memilih pilihan jawaban namun lupa menyimpannya. Hal ini wajib dihindari karena jawaban yang dipilih walaupun benar tidak akan terekam oleh sistem, yang nantinya akan berdampak pada perolehan skor yang tidak maksimal dan sesuai target. Jadi, pastikan setelah menggerakkan kursor dan memilih jawaban yang dianggap benar, jangan lupa menekan tombol simpan dan lanjutkan. 5. Langsung menyelesaikan soal tanpa pengecekan ulang. Ini sering dilakukan lantaran banyaknya peserta yang menganggap tes tersebut tidak bisa dikembalikan setelah memilih jawaban. Padahal, jika peserta memiliki keraguan dan ingin mengubah jawaban, cukup memilih nomor soal yang ingin dirubah. Pada menu navigasi nomor soal, pilih jawaban baru yang dianggap sebagai pengganti dari jawaban yang lama. Dengan catatan telah memilih simpan dan lanjutkan, sebab walaupun pilihan dengan jawaban yang sudah diganti, namun tidak memilih simpan dan lanjutkan, maka perubahan yang dilakukan tidak terekam oleh sistem. 6. Terlalu tegang saat mengikuti tes. Banyak sekali peserta yang gugup ataupun takut sebelum tes berlangsung. Hal ini dapat mengganggu pikiran kita yang sudah kita siapkan untuk menjawab soal-soal yang ada. Jadi, bawa santai saja seperti kita hanya akan melaksanakan tes biasa. 7. Banyak yang datang terlambat. Sebanyak 180.861 peserta CPNS tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar. Salah satu penyebab tertinggi lantaran para peserta terlambat datang saat tes dimulai. Banyak peserta yang terlambat dengan alasan yang beragam, mulai dari terlambat karena jarak antara lokasi tes dan rumah mereka terlalu jauh hingga tidak membaca tata tertib pelaksanaan tes SKD. Maka dari itu, untuk setiap peserta tes SKD CPNS 2023, sangat dianjurkan untuk membaca tata tertib yang sudah disebarkan dengan teliti karena apabila terlewat satu saja, bisa menjadi penghalang peserta untuk maju ke tahap selanjutnya. Itulah hal-hal yang sering menyebabkan kegagalan dalam tes SKD CPNS.
Karena banyak yang gagal tes ini karena persiapannya yang kurang matang atau bahkan tidak memiliki persiapan sama sekali. Salah satu persiapan yakni bisa dengan mengikuti bimbel atau belajar online. Selain itu bisa dengan cara lain yakni berlatih soal-soal, belajar mandiri dengan buku, belajar dari YouTube dan media sosial. Bisa juga dengan bergabung dengan grup-grup yang membahas soal-soal CPNS, mengikuti media sosial yang membahas seputar CPNS, contoh seperti Jaga Bandit, hehehe, dan mendengarkan pengalaman orang lain. Dan yang paling penting adalah duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal.